Hari ini, kita akan memulai perjalanan yang mengasihkan ke dunia filsafat. Sekarang, Anda mungkin berpikir, filsafat? Bukankah itu cuma bahasan yang bikin pikiran kita tambah pusing dan melantur? Bukankah filsafat hanya membuat kita menjadi anti-Tuhan? Bukankah filsafat hanya bahasan untuk orang-orang yang tinggi pendidikan? Ya, filsafat memang mempertanyakan hal-hal besar, tetapi juga memengaruhi setiap aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita berpikir, hingga cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dalam panduan lengkap ini, kita akan mengupas lapisan-lapisan filsafat, menjelajahi ide-ide pokok, konsep-konsep kunci, dan tokoh-tokoh berpengaruh yang telah membentuk pemikiran filsafat selama berabad-abad. Jangan khawatir, kita tidak akan tersesat dalam jargon yang rumit. Tujuan saya adalah membuat filosofi dapat diakses oleh semua orang, menunjukkan kepada teman-teman semuanya betapa relevan dan menariknya pembahasan filsafat ini. Jadi, bersiaplah untuk membuka pikiran Anda, tantang asumsi Anda, dan memulai petualangan intelektual yang akan membuat Anda mempertanyakan segalanya. Sebelum kita menyelami lautan luas pemikiran filosofis, mari kita luangkan waktu sejenak untuk memahami apa sebenarnya arti filsafat itu. Kata filsafat berasal dari dua kata Yunani, philo, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Jadi pada dasarnya, filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Tetapi filsafat lebih dari sekadar mencintai kebijaksanaan. Ini adalah pendekatan terhadap kehidupan, cara berpikir yang sistematis dan kritis tentang dunia di sekitar kita. Ini tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, seperti, apa arti hidup? Atau apakah realitas itu? Dan ini bukan hanya tentang mengajukan pertanyaan. Ini juga tentang mencari jawaban, mengeksplorasi berbagai perspektif, dan membangun argumen yang koheren untuk mendukung sudut pandang kita. Bayangkan filsafat sebagai sebuah perjalanan, petualangan intelektual yang membawa kita ke wilayah-wilayah yang belum dipetakan dari pikiran dan keberadaan. Sepanjang sejarah, para filsuf bergulat dengan beberapa pertanyaan paling mendasar tentang keberadaan manusia, sifat realitas, dasar pengetahuan, makna hidup, dan prinsip-prinsip moralitas. Dan meskipun kita mungkin tidak pernah menemukan jawaban yang pasti untuk pertanyaan-pertanyaan ini, proses pencarian itu sendiri sangat berharga. Melalui filsafat, kita belajar untuk berpikir kritis, menganalisis argumen, dan membentuk cara pandang kita sendiri. Kita belajar untuk menghargai kompleksitas dunia, dan untuk merangkul ketidaksempurnaan. Dan yang terpenting, kita belajar untuk tidak pernah berhenti bertanya, tidak pernah berhenti menjelajahi, dan tidak pernah berhenti mempertanyakan. Sekarang kita telah memiliki pemahaman dasar tentang apa itu filsafat. Mari kita selidiki lebih dalam beberapa karakteristik kunci yang membedakannya dari disiplin ilmu lain. Pertama, filsafat bersifat radikal dan sangat mendalam. Ini berarti bahwa filsafat berusaha untuk sampai ke akar permasalahan, untuk mengungkap asumsi-asumsi tersembunyi yang mendasari pemikiran kita. Ini seperti mengupas lapisan-lapisan bawang, atau mengupas jeruk yang kalian makan hingga ditemukan biji di bagian terdalam buah tersebut. Mempertanyakan setiap lapisan sampai kita mencapai inti masalah. Kedua, filsafat bersifat universal. Ini tidak terbatas pada bidang atau subjek tertentu. Sebaliknya, filsafat mempertanyakan segala sesuatu, mulai dari sifat alam semesta, hingga dasar-dasar moralitas, hingga akhirnya dapat membentuk bagaimana kita melihat cara kerja dunia dan hidup ini. Itu seperti lensa yang dapat kita gunakan untuk memeriksa aspek kehidupan apapun. Ketiga, filsafat bersifat kritis. Ini berarti bahwa filsafat tidak menerima begitu saja ide-ide atau keyakinan. Sebaliknya, filsafat menuntut pembenaran, bukti, dan argumen yang kuat. Ini seperti memiliki detektif yang selalu mempertanyakan dan menguji segalanya. Terakhir, filsafat bersifat sistematis. Ini berarti bahwa filsafat menggunakan metode berpikir yang terstruktur dan logis untuk menganalisis masalah dan membangun argumen. Ini seperti menyusun teka-teki, menyatukan berbagai ide dan konsep untuk menciptakan gambaran yang koheren atau menyatu. Menyelami metafisika, menjelajahi hakikat realitas. Bersiaplah, karena kita akan memulai perjalanan yang mendebarkan ke dunia metafisika, cabang filsafat yang berupaya memahami inti terdalam dari realitas itu sendiri. Bayangkan metafisika sebagai lensa laboratorium yang kita arahkan ke alam semesta, mencoba memahami sifat dasar dari semua yang kita amati. Di jantung metafisika terletak pertanyaan kuno yang telah membingungkan para filsuf selama berabad-abad. Apa itu realitas? Pertanyaan yang tampaknya sederhana ini membuka lautan kemungkinan dan memicu perdebatan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah realitas itu objektif dapat diamati dengan indera kita dan bersifat nyata, dan ada secara terpisah dari pikiran kita? Atau apakah itu subjektif, dibentuk oleh persepsi dan keyakinan kita? Beberapa pertanyaan mendasar lain yang muncul dalam pembahasan metafisika adalah, apa yang benar-benar nyata? Apakah hanya materi atau ada realitas non-materi seperti jiwa atau roh? Apakah realitas bersifat tetap atau selalu berubah? Apakah keberadaan manusia memiliki tujuan, atau hanya hasil kebetulan? Apakah manusia memiliki kehendak bebas, atau semua tindakan sudah ditentukan oleh hukum alam? Metafisika melahirkan berbagai aliran pemikiran yang berbeda dalam memahami realitas. Pertama, kita masuk ke dunia dualisme, sebuah konsep yang dipelopori oleh filsuf René Descartes, yang membagi realitas menjadi dua ranah yang berbeda, ranah bentuk yang abadi, tidak berubah,
dan dunia material yang kita alami melalui indera kita, atau dalam penjelasan lainnya, menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda. Pikiran, imateri, dan materi. Lalu, intinya dan dualisme yang menyebut bahwa pikiran dan tubuh, body, adalah dua entitas yang terpisah, menjadi dasar perdebatan dalam filsafat pikiran mengenai hubungan antara kesadaran dan otak. Tetapi tidak semua filsuf setuju dengan pandangan dualistik ini. Kedua, kita masuk ke aliran materialisme, aliran pemikiran yang berpendapat bahwa satu-satunya hal yang benar-benar ada adalah materi, menyatakan bahwa realitas sejati hanyalah materi atau sesuatu yang dapat diukur secara fisik. Menurut materialis, pikiran, kesadaran, dan bahkan jiwa kita hanya produk dari proses fisik dan kimiawi di otak kita. Dan kemudian kita memiliki eksistensialisme, aliran pemikiran yang muncul pada abad ke-20, yang menekankan keberadaan individu, kebebasan, dan pencarian makna dalam kehidupan. Ketiga, ada eksistensialis, seperti Jean-Paul Sartre, berpendapat bahwa keberadaan mendahului esensi, yang berarti bahwa kita dilahirkan ke dunia ini, tanpa tujuan atau makna yang melekat. Penekanan bahwa eksistensi manusia tidak memiliki esensi bawaan atau takdir adikodrati, sehingga manusia harus menciptakan makna hidupnya sendiri. Terserah kita masing-masing untuk menciptakan makna kita sendiri, melalui pilihan dan tindakan kita. Lalu yang keempat, ada idealisme. Idealisme menganggap bahwa realitas sejati bukanlah dunia fisik, melainkan dunia ide atau kesadaran. Plato adalah tokoh utama idealisme dengan konsep dunia ide, yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah bayangan dari bentuk ideal yang sempurna. Bayangkan bentuk-bentuk ini sebagai cetak biru ideal untuk semua yang ada, sementara dunia material hanyalah bayangan atau salinan yang tidak sempurna. Ibaratkan antara kue dan cetakannya, lalu pengibaratan yang paling terkenal adalah manusia melihat bayangannya sendiri dalam refleksi cahaya api unggun di dinding goa. Kita hanya melihat refleksi dari bayangan hitam sebagai gambaran dari realitas sesungguhnya, akan tetapi, bayangan hitam tersebut tidak secara utuh merupakan diri kita. George Berkeley, seorang filsuf empiris, berpendapat bahwa ada adalah diketahui, es est percipi, yang berarti keberadaan sesuatu bergantung pada persepsi manusia. Being, keberadaan, eksistensi. Istilah being mengacu pada fakta bahwa sesuatu itu ada. Dalam filsafat barat, Parmenides adalah salah satu filsuf pertama yang menyatakan bahwa keberadaan itu mutlak dan tidak berubah. Sementara Heraklitus berpendapat bahwa segala sesuatu selalu berubah. Lalu ada substansi. Substansi adalah dasar dari sesuatu yang ada, sesuatu yang tetap ada meskipun mengalami perubahan. Aristoteles membedakan antara substansi primer, sesuatu yang eksis secara mandiri, seperti manusia atau pohon, dan substansi sekunder, kategori atau sifat yang melekat pada sesuatu. Descartes mengembangkan dualisme substansial, dengan membagi substansi menjadi res cogitans, pikiran, dan res extensa, materi. Berikutnya ada essence, atau esensi. Sensi adalah sifat atau hakikat dasar yang membuat sesuatu menjadi seperti apa adanya. Aristoteles membedakan antara esensi, apa yang membuat sesuatu menjadi dirinya sendiri, dan accidens, sifat yang bisa berubah tanpa mengubah hakikat sesuatu. Eksistensialisme, seperti yang dikembangkan oleh Sartre, menolak gagasan bahwa esensi mendahului eksistensi. Manusia harus menciptakan makna sendiri. Selain dari esensi, ada istilah kausalitas. Aristoteles menyusun 4 jenis sebab, yakni, sebab material adalah bahan penyusun sesuatu, misalnya kayu untuk meja. Sebab formal adalah bentuk atau struktur sesuatu, misalnya desain meja. Sebab efisien adalah agen yang menyebabkan sesuatu, misalnya tukang kayu. Sebab final yakni tujuan atau alasan keberadaan sesuatu, misalnya meja dibuat untuk menaruh barang. Lalu, yang terakhir, ada waktu dan ruang. Pada batas ini kita akan diajak memperdebatkan dan berpikir untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam seputar, apakah waktu itu nyata, atau hanya konsep dalam pikiran kita? Apakah ruang itu sesuatu yang independen, atau hanya hubungan antara objek? Newton menganggap ruang dan waktu sebagai wadah absolut, sedangkan Kant berpendapat bahwa ruang dan waktu adalah cara kita memahami dunia, bukan realitas objektif itu sendiri. Selain itu, ada beberapa istilah yang mewakili makna yang saling bertentangan, perdebatan realisme dan nominalisme. Realisme menyatakan bahwa entitas abstrak, seperti keadilan atau keberanian, memiliki keberadaan yang nyata. Sedangkan nominalisme menolak keberadaan entitas abstrak, dengan mengatakan bahwa mereka hanya ada sebagai konsep dalam pikiran manusia. Contoh perdebatan, apakah merah itu sesuatu yang nyata di dunia, atau hanya nama yang kita berikan untuk persepsi warna? Selain itu ada pertentangan antara universal dan partikular. Universal, sifat atau konsep yang bisa diterapkan pada banyak objek, misalnya keindahan bisa berlaku untuk lukisan, musik, atau wajah seseorang. Partikular adalah sesuatu yang spesifik dan unik, misalnya, lukisan Mona Lisa adalah satu objek partikular. Mengacu pada berbagai macam aliran memiliki pembahasan mengenai substansi dari realitas, dapat diklasifikasikan berdasarkan berapa banyak substansi yang mereka yakini. 1. Monisme. Menyatakan bahwa realitas hanya terdiri dari satu substansi. Contohnya, materialisme. Segala sesuatu hanyalah materi dan juga idealisme yang meyakini bahwa segala sesuatu hanyalah pikiran, ataupun yang bersifat adikodrati dan imateri. 2. Dualisme.
Dualisme menyatakan bahwa ada dua substansi berbeda, seperti pikiran dan materi, seperti yang terkandung dalam filsafat rasionalisme René Descartes. 3. Pluralisme. Pluralisme menyatakan bahwa ada lebih dari dua substansi yang menyusun realitas, dan seluruhnya berada dalam kedirian yang terpisah. Epistemologi bergulat dengan pertanyaan mendasar tentang pengetahuan. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan? Apa sumber dari keyakinan kita? Bisakah kita yakin tentang sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi inti pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Epistemologi mengeksplorasi hubungan antara keyakinan, kebenaran, dan justifikasi. Ia mengkaji batas-batas pemahaman manusia dan hakikat bukti. Dengan mempertanyakan asumsi kita tentang pengetahuan, kita dapat memperoleh apresiasi yang lebih dalam terhadap kompleksitas dunia. Para filsuf telah lama memperdebatkan hakikat pengetahuan. Beberapa berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, sementara yang lain percaya bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Perspektif yang berbeda ini telah membentuk jalannya pemikiran dunia filsafat. Memahami hakikat pengetahuan sangat penting untuk menavigasi dunia di sekitar kita. Ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi informasi secara kritis, membentuk penilaian yang beralasan, dan membuat keputusan yang dapat divalidasi. Teori pengetahuan pertama yang akan kita eksplorasi adalah empirisme. Empirisme menekankan peran pengalaman indrawi dalam memperoleh pengetahuan. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari interaksi kita dengan dunia melalui indera kita. Observasi, eksperimen, dan penalaran induktif merupakan inti dari pendekatan empiris. John Locke, seorang empiris terkemuka, berpendapat bahwa pikiran adalah kertas kosong saat lahir. Dia percaya bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Indera kita memberi kita data mentah, yang kemudian kita proses dan tafsirkan untuk membentuk ide. Contoh sederhana, seorang anak belajar bahwa api itu panas setelah menyentuhnya. Sebelumnya, ia tidak memiliki pengetahuan tentang panasnya api sampai ia mengalami sendiri. Atau dalam contoh lainnya, seorang anak belajar bahwa gula itu manis setelah mencicipinya. David Hume, empiris berpengaruh lainnya, menekankan pentingnya skeptisisme dan penalaran induktif. Dia berpendapat bahwa kita tidak dapat memiliki pengetahuan yang pasti tentang dunia luar, karena keyakinan kita didasarkan pada pengalaman kita yang terbatas. Empirisme memiliki dampak yang besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan menekankan observasi dan eksperimen, empirisme telah menyediakan kerangka kerja untuk memahami dunia alami. Pada titik lain terdapat aliran rasionalisme. Berbeda dengan empirisme, menekankan peran akal dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalis percaya bahwa akal, bukan pengalaman, adalah sumber utama pengetahuan. Mereka berpendapat bahwa kebenaran tertentu dapat diketahui secara a priori, terlepas dari pengalaman tertentu. René Descartes, tokoh kunci dalam perkembangan rasionalisme, berusaha membangun fondasi pengetahuan berdasarkan kebenaran yang tak terbantahkan. Dia terkenal dengan argumennya, "Saya berpikir, maka saya ada," percaya bahwa tindakan meragukan keberadaan seseorang membuktikan bahwa orang itu ada. Gottfried Wilhelm Leibniz, rasionalis terkemuka lainnya, percaya bahwa alam semesta diatur oleh harmoni yang telah ditentukan sebelumnya. Dia berpendapat bahwa kita mampu memahami harmoni ini melalui akal. Contoh penggambaran sederhananya, seorang matematikawan dapat membuktikan bahwa 2 plus 2 = 4, tanpa harus melihat 2 apel ditambah 2 apel. Kebenaran itu bisa diperoleh hanya melalui akal. Contoh lainnya, matematikawan membuktikan teorema Pythagoras tanpa perlu mengukur segitiga fisik. Kebenaran ini diperoleh melalui pemikiran logis, bukan dari pengamatan indrawi. Rasionalisme telah memainkan peran penting dalam perkembangan matematika, logika, dan filsafat. Dengan menekankan kekuatan akal, rasionalisme telah menyediakan kerangka kerja untuk memahami konsep-konsep abstrak. Pada aliran yang ketiga ada skeptisisme, sebuah aliran pemikiran yang mempertanyakan kemungkinan pengetahuan yang pasti. Skeptis berpendapat bahwa kita tidak dapat sepenuhnya yakin tentang apapun, karena indera kita dapat menipu kita, penalaran kita bisa salah, dan keyakinan kita selalu terbuka untuk revisi. Relativisme melangkah lebih jauh, dengan berpendapat bahwa kebenaran bersifat relatif terhadap individu atau budaya. Relativis percaya bahwa tidak ada kebenaran objektif, hanya perspektif yang berbeda. Pandangan ini menantang gagasan pengetahuan dan moralitas universal. Contohnya pengalaman seseorang ketika mengalami fata morgana. Jika seseorang melihat segelas air di gurun, ia mungkin mengira itu sungguhan. Tetapi bisa saja itu hanya fata morgana. Skeptisisme mempertanyakan apakah indera kita bisa dipercaya sepenuhnya. Atau dalam fenomena yang selalu menjadi perdebatan kontroversial, orang melihat UFO di langit tetapi tidak yakin apakah itu pesawat atau alien. Dalam contoh lainnya, ketika dua orang mencicipi sebuah hidangan, yang satu menilai hidangan tersebut lezat dan manis yang kuat, sedangkan yang lainnya berkomentar bahwa hidangan tersebut hambar. Dari 3 contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang mengalami hal tersebut meragukan apakah pengamatannya benar karena keterbatasan persepsi dan inderawi. Meskipun skeptisisme dan relativisme dapat meresahkan, mereka juga mendorong pemikiran kritis dan kerendahan hati intelektual. Dengan mempertanyakan asumsi kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih bernuansa dan canggih tentang dunia. Para filsuf sepanjang sejarah telah bergulat dengan batas-batas pengetahuan dan hakikat kebenaran.
Dari Yunani kuno hingga para pemikir modern, skeptisisme dan relativisme terus menantang asumsi kita dan mendorong batas-batas pemahaman manusia. Berhubungan dengan skeptisisme ada teori epistemologi yang terakhir, konstruktivisme. Menganggap bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan dikonstruksi oleh individu berdasarkan pengalaman dan budaya mereka. Filsuf utamanya John Piaget, Thomas Kuhn. Contoh penggambaran, dua orang dari budaya yang berbeda, mungkin memahami konsep keadilan secara berbeda, karena mereka membangun pemahaman berdasarkan pengalaman sosial mereka masing-masing. Orang dari suku terpencil memahami waktu sebagai siklus alami, bukan sesuatu yang terukur dengan jam. Konsep waktu mereka dipengaruhi oleh budaya mereka, bukan sesuatu yang universal. Menyelami etika. Etika, atau filsafat moral, mengeksplorasi konsep benar dan salah, baik dan jahat. Ia berusaha menyediakan kerangka kerja untuk memahami kewajiban moral kita, membuat keputusan etis, dan menjalani kehidupan yang berbudi luhur. Etika mengkaji pertanyaan mendasar tentang hakikat moralitas. Apakah moralitas objektif atau subjektif? Prinsip apa yang harus memandu tindakan kita? Apa hubungan antara kebahagiaan individu dan kesejahteraan orang lain? Apa yang membedakan tindakan benar dari tindakan salah? Haruskah kita selalu mengikuti aturan moral tertentu? Atau bisakah moralitas berubah tergantung pada situasi? Apakah manusia secara alami baik atau jahat? Teori-teori etika yang berbeda menawarkan jawaban yang berbeda untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Beberapa teori menekankan konsekuensi dari tindakan kita, sementara yang lain berfokus pada niat di baliknya. Yang lain lagi menekankan pentingnya karakter dan kebajikan. Memahami etika sangat penting untuk menavigasi kompleksitas hubungan manusia dan membuat pilihan yang bertanggung jawab. Ini menyediakan kerangka kerja untuk berpikir kritis tentang dilema moral dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan etis. Utilitarianism, mencari kebahagiaan terbesar. Utilitarianism, sebuah teori etika yang terkemuka, menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya. Utilitarian percaya bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. John Stuart Mill, tokoh kunci dalam perkembangan utilitarianisme, berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir dari tindakan manusia. Dia percaya bahwa kita harus berusaha untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan untuk semua makhluk hidup. Utilitarianism menyediakan kerangka kerja yang jelas dan praktis untuk membuat keputusan etis. Dengan mempertimbangkan potensi konsekuensi dari tindakan kita dapat berusaha untuk memilih opsi yang akan menghasilkan kebaikan paling banyak. Contoh penggambarannya, jika ada 5 pasien yang membutuhkan transplantasi organ untuk bertahan hidup, tetapi hanya 1 donor yang tersedia, maka utilitarianisme mungkin mendukung pengorbanan 1 orang untuk menyelamatkan 5 lainnya, meskipun secara moral kontroversial. Atau, seorang pemimpin harus memilih antara menaikkan pajak untuk membangun rumah sakit yang membantu banyak orang, atau mempertahankan pajak rendah demi keuntungan sebagian kecil orang kaya. Namun, utilitarianisme juga mendapat kritik. Kritikus berpendapat bahwa sulit untuk memprediksi konsekuensi dari tindakan kita secara akurat. Mereka juga berpendapat bahwa hal itu dapat menyebabkan hasil yang tidak adil, karena dapat membenarkan pengorbanan kesejahteraan beberapa orang demi kepentingan banyak orang. Deontologi dan imperatif moral. Deontologi, berbeda dengan utilitarianisme, menekankan kebenaran atau kesalahan inheren dari tindakan, terlepas dari konsekuensinya. Deontolog percaya bahwa kita memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu, terlepas dari hasilnya. Immanuel Kant, seorang deontolog terkemuka, berpendapat bahwa satu-satunya hal yang baik tanpa syarat adalah niat baik. Dia percaya bahwa kita harus bertindak sesuai dengan imperatif kategoris, yang menyatakan bahwa kita hanya boleh bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat kita universalkan. Deontologi memberikan dasar yang kuat untuk hak asasi manusia dan keadilan. Dengan menekankan martabat dan nilai inheren setiap individu, deontologi menetapkan batasan tentang bagaimana kita dapat memperlakukan orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebaikan yang lebih besar. Jika seseorang menemukan dompet di jalan, etika deontologi mengajarkan bahwa ia harus mengembalikannya, karena itu adalah kewajiban moral, bukan karena ada manfaatnya bagi dirinya. Atau contoh lainnya, jangan berbohong, meskipun dalam beberapa kasus kebenaran dapat menyakiti perasaan orang lain. Namun, deontologi juga mendapat kritik. Kritikus berpendapat bahwa sulit untuk menentukan prinsip mana yang absolut, dan dapat menyebabkan aturan moral yang tidak fleksibel, yang tidak memperhitungkan kompleksitas situasi kehidupan nyata. Etika kebajikan. Etika kebajikan tidak seperti utilitarianisme dan deontologi, berfokus pada karakter agen moral daripada konsekuensi tindakan atau aturan yang memandunya. Ahli etika kebajikan percaya bahwa tujuan moralitas adalah untuk mengembangkan sifat-sifat karakter yang bajik, seperti kejujuran, keberanian, dan kasih sayang. Aristoteles, tokoh kunci dalam pengembangan etika kebajikan, percaya bahwa kebahagiaan atau eudaimonia adalah tujuan akhir kehidupan manusia. Dia berpendapat bahwa kita mencapai kebahagiaan dengan hidup berbudi luhur, yang melibatkan pengembangan sifat-sifat karakter kita sesuai dengan akal. Etika kebajikan memberikan pemahaman yang kaya dan bernuansa tentang moralitas.
Dengan berfokus pada pengembangan karakter, etika kebajikan menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi, refleksi diri, dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Seorang dokter yang selalu jujur, penuh perhatian, dan bekerja dengan tekun, dianggap sebagai dokter yang baik, bukan hanya karena ia menyelamatkan nyawa, tetapi karena karakternya sendiri memang baik. Penggambaran lainnya, seorang anak belajar untuk selalu bersikap jujur, bukan karena takut dihukum, tetapi karena ingin menjadi pribadi yang baik. Namun terdapat juga kritik yang mengitari pandangan ini. Kritikus berpendapat bahwa sulit untuk mendefinisikan kebajikan secara objektif dan dapat relatif secara budaya. Mereka juga berpendapat bahwa hal itu tidak memberikan panduan yang jelas untuk membuat keputusan etis dalam situasi yang kompleks. Etika relativisme moral adalah pandangan dalam etika yang menyatakan bahwa tidak ada standar moral universal yang berlaku untuk semua orang di semua tempat dan waktu. Moralitas dianggap sebagai sesuatu yang relatif, tergantung pada budaya, norma sosial, atau konteks tertentu. Pendekatan ini bertentangan dengan etika absolutis yang percaya bahwa ada prinsip moral yang berlaku universal. Relativisme moral berargumen bahwa tindakan yang dianggap benar atau salah ditentukan oleh nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Relativisme moral berusaha menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah ada aturan moral yang benar-benar berlaku untuk semua manusia? Apakah moralitas hanya produk dari budaya dan kebiasaan sosial? Jika suatu tindakan dianggap baik di satu budaya tetapi buruk di budaya lain, apakah ada yang benar-benar salah atau benar? Apakah individu berhak menilai moralitas budaya lain? Relativisme moral dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama. Relativisme kultural menyatakan bahwa moralitas bergantung pada norma dan nilai-nilai budaya tertentu. Tidak ada standar moral universal, karena setiap masyarakat memiliki nilai-nilainya sendiri. Dalam beberapa budaya, menghormati orang tua berarti tidak menentang pendapat mereka. Sementara di budaya lain, berdiskusi dan berdebat dengan orang tua dianggap sebagai tanda kecerdasan dan kepedulian. Lalu relativisme individual menyatakan bahwa moralitas tergantung pada pendapat dan keyakinan individu. Setiap orang dapat memiliki standar moralnya sendiri, yang tidak bisa dinilai benar atau salah secara objektif oleh orang lain. Seorang vegetarian mungkin merasa makan daging itu tidak bermoral, sementara orang lain menganggapnya wajar. Menurut relativisme individual, kedua pandangan ini sah, tanpa ada yang lebih benar dari yang lain. Terakhir, relativisme situasional menyatakan bahwa benar atau salahnya suatu tindakan tergantung pada situasi tertentu. Tidak ada aturan moral tetap. Tindakan yang salah dalam satu situasi bisa jadi benar dalam situasi lain. Berbohong umumnya dianggap salah, tetapi jika seseorang berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain, misalnya menyembunyikan seseorang dari bahaya, maka dalam konteks itu, berbohong bisa dianggap bermoral. Etika eksistensialisme, moralitas didasarkan pada kebebasan individu. Etika eksistensialisme adalah pandangan dalam filsafat moral yang menekankan kebebasan individu dalam menentukan nilai-nilai moralnya sendiri. Menurut eksistensialisme, tidak ada aturan moral universal yang datang dari luar diri manusia, seperti Tuhan, masyarakat, atau tradisi. Sebaliknya, setiap individu bebas dan bertanggung jawab penuh atas keputusan moralnya sendiri. Filsafat ini berkembang melalui pemikiran para filsuf seperti Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard, dan Simone de Beauvoir, yang menekankan kebebasan, subjektivitas, dan tanggung jawab individu dalam menjalani kehidupan. Eksistensialisme menegaskan bahwa manusia lahir tanpa esensi atau tujuan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk menentukan arti hidupnya sendiri. Karena setiap individu bebas menentukan nilai-nilainya sendiri, maka dia juga bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari pilihannya. Tidak ada yang bisa disalahkan atas keputusan moral seseorang, kecuali dirinya sendiri. Hidup yang bermoral menurut eksistensialisme adalah hidup yang otentik, yaitu ketika seseorang bertindak berdasarkan nilai-nilai yang ia pilih sendiri, bukan karena tekanan eksternal. Hidup yang tidak otentik adalah ketika seseorang hanya mengikuti norma sosial, tanpa benar-benar percaya pada nilai tersebut. Contohnya, seseorang yang lahir dalam keluarga dengan tradisi tertentu, bisa memilih apakah ingin mengikuti tradisi itu, atau menolak dan menciptakan jalannya sendiri. Atau dalam tanggung jawab mutlak, jika seseorang memutuskan untuk bekerja di perusahaan yang merusak lingkungan demi keuntungan pribadi, maka dia harus menerima bahwa keputusannya itu memiliki dampak moral. Jika dalam konsep hidup yang otentik, mungkin contoh ini bisa memberi penggambaran. Seorang seniman yang memilih berkarya sesuai dengan visi pribadinya, meskipun karyanya tidak populer atau menguntungkan secara finansial. Seseorang yang memilih untuk mengejar impian menjadi musisi, daripada mengambil pekerjaan kantoran yang tidak ia sukai. Filsuf eksistensialis Sartre mengatakan bahwa tanpa adanya aturan moral yang mutlak,
manusia harus menentukan sendiri apa yang baik dan buruk berdasarkan kebebasannya. Dalam perang, seorang tentara mungkin merasa bahwa membunuh musuh itu salah, meskipun aturan militer mengatakan sebaliknya. Ia harus memilih sendiri apakah ingin mengikuti perintah atau mengikuti moralitas pribadinya. Pikiran manusia selalu ingin mengerti. Ia ingin membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana argumen yang valid dan mana yang menipu. Keinginan untuk mencari pengetahuan, untuk berpikir dengan nalar, inilah inti dari filsafat. Logika, sebagai cabang utama filsafat, menyediakan alat dan kerangka berpikir untuk usaha penting ini. Logika membekali kita dengan kemampuan untuk menilai validitas argumen dan membangun penalaran yang sehat dan koheren. Intinya, argumen yang valid mengikuti struktur logis di mana kesimpulannya harus berasal dari premis. Jika premisnya benar, maka kesimpulannya juga harus benar. Struktur yang ketat ini memastikan bahwa penalaran kita sehat dan kesimpulan kita dapat diandalkan. Namun, jalan menuju pengetahuan seringkali penuh jebakan, dengan argumen yang salah menyamar sebagai kebenaran logis. Kekeliruan, tidak seperti argumen yang valid, menggunakan taktik menipu, mengeksploitasi daya tarik emosional atau retorika untuk menutupi logika yang cacat. Argumen yang menyesatkan ini dapat membuat kita tersesat, mendistorsi pemahaman kita, dan menghambat pencarian kita akan pengetahuan. Mengidentifikasi dan membongkar kekeliruan ini sama pentingnya dengan membangun argumen yang kuat. Ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap penipuan intelektual. Dalam filsafat, logika memiliki beberapa prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam berpikir rasional. Pertama, prinsip identitas. Sesuatu adalah dirinya sendiri. Contohnya, jika E adalah benar, maka A tetap benar. Penggambarannya, jika seseorang bernama Budi, maka dia tetap Budi, tidak bisa sekaligus menjadi orang lain. Kedua, prinsip non-kontradiksi. Sesuatu tidak bisa benar dan salah pada waktu yang sama dalam konteks yang sama. Contoh, sebuah kucing tidak bisa sekaligus ada dan tidak ada di ruangan yang sama. Analogi lainnya, jika seseorang mengatakan hari ini hujan dan hari ini tidak hujan pada waktu dan tempat yang sama, maka salah satu pernyataan pasti keliru. Ketiga, prinsip eksklusi tengah. Sesuatu hanya memiliki dua kemungkinan, benar atau salah. Tidak ada kemungkinan ketiga. Seseorang hamil atau tidak hamil, tidak bisa setengah hamil. Dengan penggambaran, dalam logika formal, Shan ayat beberapa sesuatu detis benar sedari. Sama seperti pentingnya mengenali argumen yang valid, begitu pula kemampuan untuk mengidentifikasi dan membongkar kekeliruan logis yang umum. Kekeliruan ini, seringkali disamarkan sebagai retorika persuasif, dapat membawa kita ke jalur penalaran yang salah. Salah satu kekeliruan yang umum adalah serangan ad hominem, yang menargetkan karakter atau motif orang yang berargumen daripada membahas substansi argumen itu sendiri. Jebakan umum lainnya adalah kekeliruan slippery slope, yang menyatakan, tanpa bukti yang cukup, bahwa tindakan tertentu pasti akan mengarah pada serangkaian konsekuensi negatif. Kekeliruan ini seringkali bergantung pada rasa takut dan berlebihan daripada perkembangan logis. Kekeliruan appeal to popularity, juga dikenal sebagai efek bandwagon, menunjukkan bahwa suatu gagasan pasti benar, hanya karena dipegang secara luas. Kekeliruan ini mengabaikan fakta bahwa opini populer tidak selalu merupakan indikator kebenaran atau validitas yang dapat diandalkan. Dengan memahami kekeliruan-kekeliruan ini dan lainnya, kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas, lebih siap untuk mengidentifikasi dan menolak penalaran yang salah. Kontribusi Aristoteles terhadap logika jauh melampaui silogisme. Dia meletakkan dasar untuk studi logika yang sistematis, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang terus membentuk pemahaman kita tentang penalaran yang valid. Karyanya, yang dikumpulkan dalam Organon, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis argumen, mengidentifikasi kekeliruan, dan membangun bukti yang kuat. Penekanannya pada pentingnya definisi, kategori, dan hubungan antar proposisi menetapkan dasar yang kuat untuk penyelidikan logis. Warisan karya Aristoteles dapat dilihat dalam perkembangan logika formal, yang menggunakan sistem simbolis untuk merepresentasikan dan menganalisis argumen dengan presisi matematis. Gagasannya juga memiliki dampak yang besar pada bidang-bidang di luar filsafat, memengaruhi matematika, ilmu komputer, linguistik, dan hukum. Pengaruh Aristoteles yang abadi pada logika menggarisbawahi relevansi wawasannya yang tak lekang oleh waktu tentang cara kerja pikiran manusia dan pencarian pengetahuan. Bertrand Russell dan Fondasi Matematika. Bertrand Russell, seorang tokoh besar dalam filsafat abad ke-20, memberikan kontribusi inovatif pada logika dan hubungannya dengan matematika. Ia berusaha mendasarkan matematika pada prinsip-prinsip logis, percaya bahwa kebenaran matematika dapat diturunkan dari seperangkat kecil aksioma logis fundamental. Proyek ambisius ini, yang dikenal sebagai logisisme, bertujuan untuk menunjukkan fondasi matematika yang tak tergoyahkan. Karya Russell tentang fondasi matematika, yang berpuncak pada Principia Mathematica yang ditulis bersama Alfred North Whitehead, berusaha untuk membangun sistem matematika yang lengkap dari prinsip-prinsip logis dasar. Meskipun proyek ambisius ini menghadapi tantangan, ia memiliki dampak yang besar pada perkembangan logika matematika, dan mempersiapkan panggung untuk kemajuan lebih lanjut di bidang ini.
Karyanya menyoroti hubungan yang rumit antara logika dan matematika, menunjukkan bagaimana kedua bidang ini dapat saling menjelaskan dan memperkaya satu sama lain. Warisan Russell tidak hanya terletak pada kontribusi spesifiknya pada logisisme, tetapi juga pada komitmennya yang teguh terhadap ketelitian dan kejelasan dalam penalaran filosofis dan matematika. Wittgenstein, bahasa dan batas logika. Ludwig Wittgenstein, seorang filsuf yang gagasannya merevolusi pemikiran abad ke-20, menggeser fokus logika dari analisis sistem formal ke peran bahasa dalam pemahaman kita tentang dunia. Dia berpendapat bahwa bahasa bukan hanya alat untuk menggambarkan realitas, tetapi juga membentuk persepsi kita tentangnya. Dalam karya awalnya, Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein mengeksplorasi batas-batas bahasa dan logika, dengan alasan bahwa proposisi yang bermakna harus sesuai dengan fakta di dunia. Namun, ia kemudian beralih dari teori gambar bahasa ini, mengakui keterbatasannya dalam menangkap kekayaan dan kompleksitas komunikasi manusia. Dalam karya selanjutnya, Philosophical Investigations, Wittgenstein memperkenalkan konsep permainan bahasa, menyarankan bahwa bahasa tidak diatur oleh satu perangkat aturan, tetapi oleh berbagai penggunaan dan konteks. Pergeseran perspektif ini memiliki dampak yang besar pada filsafat bahasa, menantang pandangan tradisional tentang logika dan makna. Logika dalam filsafat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama. Logika deduktif, dari yang umum ke yang spesifik. Argumen deduktif menyimpulkan sesuatu berdasarkan premis yang sudah ada. Jika premisnya benar dan metode berpikirnya valid, maka kesimpulannya pasti benar. Contohnya, premis 1, semua manusia pasti mati. Premis 2, Sokrates adalah manusia, maka kesimpulannya Sokrates pasti mati. Maka dapat disimpulkan secara umum, seperti matematika, jika rumusnya benar, hasilnya pasti benar. Kedua yakni logika induktif. Dari yang spesifik ke yang umum, logika ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman untuk membentuk generalisasi. Namun kesimpulan dari induksi tidak selalu pasti benar, hanya kemungkinan besar benar. Premis 1. Burung yang saya lihat bisa terbang. Premis 2. Burung lain yang saya temui juga bisa terbang. Kesimpulannya, semua burung bisa terbang, meskipun kenyataannya ada burung yang tidak bisa terbang. Seperti dalam sains, semakin banyak data, semakin kuat kesimpulannya. Ketiga, logika abduktif, mencari kemungkinan terbaik berdasarkan fakta yang ada. Logika ini digunakan untuk membuat kesimpulan terbaik yang mungkin benar, meskipun belum tentu pasti benar. Premis meja di ruang tamu basah. Kesimpulannya, kemungkinan besar ada kebocoran atau seseorang menumpahkan air. Logika ini membawa kita seperti detektif yang menyimpulkan penyebab kejahatan berdasarkan bukti. Lebih dari sekadar menghafal, filsafat, pada intinya, bukanlah kegiatan pasif untuk mengingat teori-teori rumit atau nama-nama besar. Esensinya terletak pada keterlibatan aktif dengan dunia melalui berpikir kritis, keterampilan yang sama pentingnya bagi filsafat seperti kuas bagi seorang seniman. Pendekatan dinamis ini membedakan filsafat dari sekadar akumulasi pengetahuan. Ini tentang mengembangkan alat intelektual untuk mempertanyakan, menganalisis, dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Alih-alih menerima informasi begitu saja, filsafat mendorong kita untuk menggali lebih dalam, untuk mengupas lapisan asumsi dan bias yang seringkali mengaburkan penilaian kita. Keterlibatan aktif dengan ide-ide, pertanyaan terus-menerus dan pencarian pemahaman yang lebih dalam, inilah yang benar-benar mendefinisikan pendekatan filosofis. Sebagaimana seorang pemahat memahat batu untuk mengungkapkan sosok di dalamnya, begitu pula seorang filsuf menggunakan pemikiran kritis untuk mengungkap kebenaran dan makna yang tersembunyi di balik permukaan segala sesuatu. Melalui proses penyelidikan kritis inilah, kita mulai melihat dunia dan diri kita sendiri dengan lebih jelas dan mendalam. Mesin akal budi, berpikir kritis, yang sering dipuji sebagai landasan penyelidikan filosofis, adalah seni menganalisis, mengevaluasi, dan membentuk penilaian berdasarkan penalaran yang ketat. Ini tentang bergerak melampaui penerimaan buta dan terlibat dengan informasi secara aktif dan penuh pertimbangan. Proses ini melibatkan pembedahan argumen menjadi bagian-bagian penyusunnya, mengidentifikasi asumsi yang mendasarinya, mengevaluasi relevansi dan kredibilitas bukti, dan menilai hubungan logis antara premis dan kesimpulan. Bayangkan menemukan argumen politik atau iklan. Berpikir kritis mendorong kita untuk melihat melampaui daya tarik permukaan dan meneliti pesannya. Apakah klaim tersebut didukung oleh bukti? Apakah argumen tersebut mengandung kesalahan logis? Dengan belajar mengidentifikasi kesalahan umum, seperti serangan ad hominem, menyerang orang tersebut, bukan argumennya. Mengajukan banding ke emosi, atau generalisasi yang tergesa-gesa, kita melengkapi diri kita dengan alat untuk membedakan penalaran yang sehat dari argumen yang cacat. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis ini sangat penting, tidak hanya di lingkungan akademis, tetapi juga dalam menavigasi kompleksitas kehidupan sehari-hari. Mengenali kesalahan, seperti seorang navigator yang terampil mengandalkan peta untuk menghindari perairan berbahaya. Begitu pula seorang pemikir kritis harus mahir dalam mengenali kesalahan, argumen menipu yang disamarkan sebagai penalaran yang sehat. Mari kita memahami jenis-jenis kesesatan berpikir yang umum terjadi di keseharian kita. 1.
Strawman, manusiami, menyerang versi lemah dari argumen lawan dengan mendistorsi atau melebih-lebihkan pernyataan lawan agar lebih mudah diserang. Anggap saja A berkata, kita perlu mengatur penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi. Jadi kamu ingin melarang semua orang punya mobil? Itu konyol. Lalu, contoh yang lain, seorang kandidat mengatakan, kita perlu mereformasi sistem kesehatan. Lalu lawannya merespons, lawan saya ingin menghapus seluruh sistem kesehatan yang kita miliki saat ini. 2. Ad hominem, menyerang karakter seseorang daripada membantah argumen yang dia ajukan. Seseorang berkata, kamu tidak boleh memberi nasihat keuangan, kamu bahkan belum punya rumah sendiri. Tidak ada korelasi secara langsung antara kapasitas seseorang dengan yang dia miliki, tidak ada validitas mengenai motif mengenai mengapa orang tersebut belum memiliki rumah, dan kaitannya dengan kapabilitas memberikan nasihat keuangan. Kita juga dapat menemukan pada contoh kalimat ini. Jangan dengarkan pendapat dia tentang filsafat, dia bahkan belum lulus kuliah. Penggambaran yang lebih satir dengan membayangkan, dua orang berdebat, satu orang menunjukkan bukti argumennya, tetapi lawannya malah menunjuk ke wajahnya dan mengejek secara pribadi. 3. False dilemma. Menyajikan hanya dua pilihan ekstrem padahal ada lebih banyak alternatif. Kalau kamu tidak mendukung tim ini, berarti kamu adalah musuhnya. Atau, Anda mendukung kebijakan ini, atau Anda melawan negara kita. Tentunya kita sering menjumpai contoh dari kalimat terakhir di negeri tercinta ini, terutama ketika protes dan kritik dilayangkan kepada pemangku kebijakan, lalu dibalas dengan cibiran maupun argumentasi yang tidak rasional. 4. Slippery slope. Mengklaim bahwa satu tindakan kecil akan menyebabkan konsekuensi ekstrem tanpa bukti yang cukup. Contohnya, kalau kita membiarkan anak bermain game 1 jam, nanti dia kecanduan, malas belajar, dan akhirnya jadi pengangguran. 5. Appeal to emotion. Menggunakan emosi seperti ketakutan, kemarahan, atau belas kasihan untuk memenangkan argumen tanpa bukti logis. Hal ini kerap kita jumpai di saat momentum pemilihan terutama pada isu-isu populis. Jika Anda tidak memilih saya, maka negara ini akan hancur, dan anak-anak kita tidak akan punya masa depan. Pilih saya, agar Indonesia selamat dari kehancurannya dan tidak dijajah bangsa asing. Kalimat ucapan tersebut tidak berbasis argumentasi yang bisa divalidasi, dan tidak ada runutan logis yang mendasarinya. Retorika ini memang hanya dibuat untuk memancing sisi emosional pendengar, dan berpaling dari logika ilmiah. Memang terdapat banyak sekali jenis-jenis kesalahan atau kecacatan berpikir yang bisa kita temui sehari-hari. Kesimpulannya, logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir atau bernalar yang sering digunakan dalam debat, propaganda, dan manipulasi opini. Dialektika, landasan penyelidikan filosofis, memperjuangkan pencarian kebenaran melalui debat yang beralasan, dan eksplorasi sudut pandang yang berlawanan. Ini adalah proses dinamis di mana ide diuji, disempurnakan, dan terkadang bahkan dibuang saat wawasan baru muncul. Metode ini mengakui bahwa kebenaran seringkali beraneka ragam dan kompleks, jarang ditemukan dalam pernyataan sederhana atau dogma yang tak tergoyahkan. Alih-alih menghindar dari ketidaksepakatan, dialektika menerimanya sebagai katalis untuk pemahaman yang lebih dalam. Dengan terlibat dengan perspektif yang berlawanan, kita menantang asumsi kita sendiri, mengidentifikasi kelemahan dalam penalaran kita, dan menyempurnakan pemahaman kita tentang masalah yang dihadapi. Proses perdebatan intelektual ini bukan tentang menyatakan pemenang atau pecundang, ini tentang pencarian kebenaran secara kolaboratif. Melalui argumentasi yang beralasan bolak-balik, kita menghilangkan bias, mengungkap logika yang salah, dan secara bertahap bergerak lebih dekat ke pemahaman kebenaran yang lebih bernuansa dan komprehensif. Metode Socrates, bertanya untuk mencapai kejelasan. Metode Socrates, alat yang ampuh dalam kotak peralatan dialektika, mencontohkan pentingnya bertanya dalam penyelidikan filosofis. Dinamai menurut filsuf Athena, Socrates, metode ini menggunakan serangkaian pertanyaan untuk menantang asumsi, mengungkap kontradiksi, dan membimbing individu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang suatu subjek. Bayangkan diskusi tentang konsep keadilan. Seorang pendukung metode Socrates mungkin mulai dengan mengajukan pertanyaan yang tampaknya sederhana, namun mendalam. Apa itu keadilan? Apakah selalu adil untuk mengikuti hukum? Bisakah ada keadilan tanpa kesetaraan? Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat dengan hati-hati dan diajukan secara strategis, bertindak sebagai batu loncatan intelektual, membimbing percakapan menuju wawasan yang lebih dalam. Metode Socrates bukan tentang memberikan jawaban yang sudah jadi. Ini tentang merangsang pemikiran kritis, dan mendorong individu untuk sampai pada kesimpulan mereka sendiri, melalui pemeriksaan diri yang ketat. Dengan menciptakan ruang untuk pertanyaan yang bijaksana, dan menantang gagasan yang telah terbentuk sebelumnya, metode Socrates membantu kita bergerak melampaui pemahaman dangkal, dan menggali inti dari masalah yang kompleks. Reductio ad absurdum, mendorong ide hingga batasnya. Reductio ad absurdum, alat yang ampuh dalam gudang senjata filsuf, menguji validitas argumen dengan mengambil premisnya ke ekstrem logisnya. Jika mengikuti premis ini ke kesimpulan akhirnya mengarah pada hasil yang absurd, kontradiktif, atau tidak mungkin, maka argumen aslinya dianggap cacat. Metode ini, yang sering digunakan dalam matematika dan logika, mengungkap potensi jebakan dari asumsi yang tampaknya masuk akal ketika dibawa ke ekstrem.
Bayangkan seseorang berargumen untuk kebebasan berbicara yang absolut, mengklaim bahwa segala bentuk pembatasan secara inheren salah. Reductio ad absurdum akan menantang ini dengan mengeksplorasi konsekuensi potensial dari kebebasan yang tidak terbatas tersebut. Bisakah seseorang misalnya, kemudian menghasut kekerasan atau menyebarkan informasi yang salah, yang berbahaya tanpa ada akibatnya? Kebebasan tanpa batas, sebuah studi kasus dalam Reductio. Mari kita selidiki lebih dalam contoh kebebasan tanpa batas untuk menggambarkan kekuatan reductio ad absurdum. Sementara kebebasan berbicara dianggap sebagai hak fundamental di banyak masyarakat, gagasan kebebasan absolut dan tidak terbatas, ketika dikenakan reductio ad absurdum, dengan cepat mengungkapkan kekurangan inherennya. Jika semua bentuk ucapan diizinkan, terlepas dari potensi bahayanya, kita akan didorong ke dunia yang kacau dan berbahaya. Ujaran kebencian dapat berkembang biak tanpa terkendali, memicu kekerasan dan diskriminasi. Klaim penipuan dan informasi yang salah dapat menyebar seperti api, mengikis kepercayaan dan membahayakan nyawa. Absurditas hasil ini, masyarakat yang berada di ambang kekacauan, mengungkap kekurangan dalam premis asli kebebasan berbicara yang absolut. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kebebasan berbicara tidak penting. Itu adalah landasan masyarakat yang adil dan demokratis. Namun, contoh tersebut menyoroti perlunya pertimbangan yang cermat dan batasan potensial ketika berhadapan dengan konsep yang tampaknya absolut. Memulai perjalanan filsafat itu seperti memulai perjalanan melintasi samudera raya. Awalnya, mungkin terasa luas dan menakutkan, tetapi dengan peta yang tepat, setiap orang dapat menjelajahi lautan pengetahuan ini. Jadi, bagaimana kita memulai? Sama seperti Columbus yang membutuhkan kapal, kita membutuhkan buku. Buku adalah kapal laut besar kita menuju dunia ide. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu langsung membaca Critique of Pure Reason karya Kant, meskipun buku itu adalah mahakarya. Ada banyak buku pengantar yang luar biasa untuk pemula. Salah satu favorit saya adalah Dunia Sophie oleh Jostein Gaarder. Buku ini seperti novel misteri yang membawa kita dalam petualangan seru melalui sejarah filsafat. Kamu akan bertemu dengan Socrates, Aristoteles, dan banyak lagi. Semuanya dikemas dalam cerita yang menarik. Jika kamu mencari sesuatu yang lebih ringkas, What Does It All Mean oleh Thomas Nagel adalah pilihan yang bagus. Buku ini mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan makna dengan bahasa yang mudah dipahami. Untuk pengenalan yang lebih sistematis, The Problems of Philosophy oleh Bertrand Russell dan Filsafat Sebuah Pengantar oleh A.C. Grayling adalah pilihan yang sangat baik. Kedua buku ini membahas berbagai topik filsafat dengan cara yang jelas dan terstruktur. Ingat, memilih buku filsafat pertama itu seperti memilih teleskop pertama. Kamu menginginkan sesuatu yang mudah digunakan dan menunjukkan keindahan alam semesta dengan jelas. Jangan takut untuk menjelajahi berbagai buku dan penulis, sampai kamu menemukan yang tepat untukmu. Membaca filsafat bukanlah tentang menghafal nama dan tanggal. Ini tentang terlibat dengan ide-ide, mengajukan pertanyaan, dan membentuk perspektifmu sendiri. Jadi, luangkan waktumu, baca dengan saksama, dan jangan takut untuk mencatat atau menandai bagian-bagian yang menarik perhatianmu. Dan yang terpenting, nikmati perjalanannya. Filsafat bukanlah tentang menemukan semua jawaban, tetapi tentang mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tepat, dan menikmati proses berpikir kritis. Setelah menjelajahi beberapa buku pengantar, sekarang saatnya kita naik mesin waktu, dan menelusuri sejarah filsafat secara kronologis. Bayangkan kita sedang melakukan perjalanan kosmik melalui ruang dan waktu, mengunjungi galaksi ide-ide cemerlang yang telah membentuk peradaban kita. Perjalanan kita dimulai di Yunani kuno, tempat lahirnya filsafat barat. Di sini kita akan bertemu dengan para pemikir besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates, dengan metode pertanyaannya yang tajam, menantang orang-orang untuk mempertanyakan asumsi-asumsi mereka dan mencari kebenaran. Plato, murid Socrates, memberi ke dunia ide-ide abadi, alegori gua, dan visi tentang masyarakat ideal. Aristoteles, dengan pendekatannya yang sistematis, meletakkan dasar bagi logika, etika, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan melakukan perjalanan melalui abad pertengahan, di mana filsafat berkembang dalam dialog dengan agama. Agustinus, dengan karyanya Confessions, mengeksplorasi sifat manusia, dosa, dan rahmat Tuhan. Ibnu Sina, seorang polimath dari Persia, menghidupkan kembali filsafat Aristoteles, dan memberikan kontribusi penting bagi kedokteran dan ilmu pengetahuan. Thomas Aquinas, dengan Summa Theologica, mencoba untuk mendamaikan iman dan akal, menunjukkan bahwa keduanya dapat hidup berdampingan. Dari abad pertengahan kita akan melompat ke era Renaissance dan pencerahan, periode perubahan besar dalam pemikiran Barat. René Descartes, dengan Meditations on First Philosophy, meragukan segalanya sampai dia mencapai satu kepastian, cogito, ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. John Locke, dengan Two Treatises of Government, meletakkan dasar bagi liberalisme klasik, menekankan hak-hak individu dan pemerintahan yang terbatas. David Hume, seorang skeptis yang ulung, menantang kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi kita tentang sebab akibat, moralitas, dan bahkan diri kita sendiri. Immanuel Kant, dengan Critique of Pure Reason, mencoba untuk mendamaikan rasionalisme dan empirisme, menunjukkan bahwa pikiran kita membentuk pengalaman kita tentang dunia.
Perjalanan kita berlanjut ke abad ke-19 dan ke-20, di mana kita akan bertemu dengan para pemikir seperti Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, dan Jacques Derrida. Nietzsche, dengan kritiknya yang tajam terhadap moralitas tradisional, menantang kita untuk mempertanyakan nilai-nilai kita dan menciptakan makna kita sendiri. Sartre, seorang tokoh kunci dalam eksistensialisme, menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu. Foucault, seorang sejarawan dan filsuf Prancis, mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan wacana. Dan Derrida, dengan dekonstruksinya, menantang kita untuk membongkar asumsi-asumsi yang mendasari bahasa dan pemikiran kita. Mempelajari sejarah filsafat secara kronologis membantu kita memahami bagaimana ide-ide berkembang dari waktu ke waktu, saling memengaruhi, dan membentuk dunia tempat kita hidup saat ini. Ini seperti menyaksikan evolusi alam semesta ide, di mana setiap generasi pemikir membangun di atas karya mereka yang datang sebelumnya. Jadi, itulah beberapa tips untuk memulai perjalanan filsafatmu. Ingatlah bahwa filsafat bukanlah tentang menemukan semua jawaban, tetapi tentang mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menikmati proses berpikir kritis. Seperti halnya alam semesta yang terus berkembang, begitu pula dunia filsafat. Teruslah membaca, teruslah bertanya, dan teruslah menantang asumsi-asumsimu. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, kamu akan menjadi salah satu bintang terang di konstelasi para pemikir besar. Terima kasih telah bergabung denganku dalam perjalanan singkat ini ke dunia filsafat. Sampai jumpa di video selanjutnya.